Oke, halo semuanya. Ketemu lagi bareng gue Imre di channel Cloud Engineering with Imre. Dan di video ini atau mungkin beberapa video ke depan, kita akan bahas tentang instrumentasi. Jadi instrumentasi itu adalah salah satu teknik yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan data tentang aplikasi atau tentang sistem. Nah, yang akan kita bahas di series of video ini, kita akan membahas tentang salah satu open source project yang bisa membantu kita untuk melakukan instrumentasi. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan menulis codingan untuk melakukan instrumentasinya satu kali, dan kemudian nanti kita akan coba menampilkan hasil instrumentasinya di berbagai macam platform. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai Datadog atau New Relic atau mungkin Prometheus dan Grafana, itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menampilkan hasil instrumentasinya. Jadi biasanya kalau seandainya teman-teman bekerja sebagai developer, mungkin teman-teman akan bekerja dengan seorang PM atau project manager atau product manager. Kadang PM itu akan datang ke kita dan dia akan bilang bahwa, lu bisa bantu cek nggak? Kayaknya API kita yang barusan dirilis itu performance-nya jelek karena banyak user yang komplain bahwa tiba-tiba aplikasinya jadi lama latensinya. Jadi loadingnya terlalu lama. Kemudian teman-teman sebagai developer mungkin berpikir, kenapa bisa? Padahal aplikasinya ketika dijalankan di laptop teman-teman, aplikasinya aman-aman aja, latensinya nggak ada masalah. Nah, coba kita lihat apa yang mungkin bisa terjadi. Jadi misalkan di sini sekarang gue udah punya sebuah aplikasi, gue punya sebuah API untuk booking system yang udah gue persiapkan sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengirimkan sebuah request. Gue menggunakan Hey di sini, sebuah load generator. Jumlah request yang akan dikirimkan oleh satu concurrent user, dan di sini gue rate limit sebanyak 1 request per second. Dan ini adalah post request untuk melakukan booking. Di sini ada sebuah payload sederhana, dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa gue punya sebuah API yang jalan di localhost. Nah, ketika gue menjalankan ini, gue bisa lihat bahwa requestnya berhasil diproses dengan response code 200. Kemudian di sini latensinya adalah sekitar 11 milisecond atau 0,011 second. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kayaknya dengan satu user nggak ada masalah. Kemudian kita bilang ke PM, kayaknya nggak ada masalah nih, di laptop gua aman-aman aja dan latensinya cuma 11 milisecond. Kemudian PM-nya ternyata memberi konteks lebih bahwa kan user kita nggak satu, user kita ada mungkin 100 atau bahkan 1000 concurrent user per second. Dengan informasi tersebut, teman-teman kemudian akan mencoba lagi untuk melakukan load test yang lebih besar. Di sini gue akan mencoba untuk mengirim banyak request melalui 100 concurrent user selama 5 detik. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi kepada API-nya untuk memahami apakah API-nya tetap bekerja dengan semestinya atau tidak. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata latensinya itu jadi 280 milisecond. Nah, ternyata di sini dengan jumlah request 1831 request, walaupun tetap 200 tapi latensinya meningkat. Nah, di sini teman-teman jadi punya pertanyaan, sebenarnya kenapa tiba-tiba latensinya naik? Bagian mana di codingan kita yang membuat aplikasinya itu jadi makin lama ketika diakses oleh lebih banyak user? Disitulah pentingnya kenapa kita perlu melakukan instrumentasi. Dengan melakukan instrumentasi, sebenarnya kita ingin mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sistem yang telah kita buat. Sebelum kita bahas tentang bagaimana caranya melakukan instrumentasi, kita akan bahas tentang apa saja yang perlu diinstrumen. Biasanya ada 2 in general. Yang pertama adalah sistem monitoring atau sistem metrics atau infrastruktur metrics. Kalau misalkan teman-teman deploy aplikasinya di VM, teman-teman ingin tahu tentang bagaimana VM itu diutilisasi. Apakah CPU utilization-nya itu udah mendekati 100% atau memorinya hampir full atau bahkan hard disk-nya itu hampir penuh. Nah, teman-teman mungkin ingin mengetahui informasi seperti itu. Atau mungkin ketika teman-teman punya aplikasi yang menggunakan WebSocket, teman-teman ingin tahu ada berapa banyak TCP connection yang udah dibuka. Atau mungkin apakah ada TCP connection yang idle dan segala macam. Jadi teman-teman ingin tahu tentang bagaimana infrastruktur yang
digunakan untuk menjalankan aplikasi teman-teman itu bekerja, supaya teman-teman bisa tahu apakah teman-teman nantinya perlu menambah jumlah disk, mungkin beberapa giga, atau apakah teman-teman ingin upgrade spek dari VM yang teman-teman gunakan. Ini yang pertama, tentang sistem metrics atau sistem monitoring. Yang kedua adalah tentang business monitoring. Business monitoring ini sebenarnya kalau berdasarkan observasi gue, itu jarang banget dilakukan. Kenapa? Simply karena orang-orang mungkin nggak fokus untuk hal-hal yang seperti ini. Karena biasanya developer tuh jarang banget, bukan jarang ya, gue bisa bilang bahwa developer ini kadang karena keasikan ngoding, bahkan kadang melupakan apa yang penting untuk dilakukan oleh bisnis. Nah, dengan menggunakan instrumentasi yang akan kita bahas ini, harapannya kita nanti juga bisa melakukan monitoring untuk bisnis-bisnis metrics. Misalkan, kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan OTA, let's say online travel agent. Kemudian teman-teman ingin tahu ada berapa banyak sih order yang dibuat dalam 30 menit terakhir. Ada berapa banyak order yang gagal dalam waktu 15 menit terakhir. Atau mungkin ada berapa banyak uang yang sudah kita kumpulkan hari ini atau sudah kita terima dibandingkan dengan hari kemarin. Tujuannya apa? Sebenarnya lebih untuk memahami apakah bisnis kita berjalan dengan semestinya atau tidak. Misalkan teman-teman tahu bahwa setiap hari paling nggak akan ada 100 order yang masuk ke sistem. Tapi sekarang entah kenapa tiba-tiba di bawah order yang masuk itu ada di bawah 100 order. Jadinya dengan mengetahui informasi itu, teman-teman mungkin nanti bisa melakukan sebuah action. Itulah penting, itulah kenapa penting untuk kita memahami bagaimana bisnis-bisnis matrix itu terjadi dengan menggunakan sistem instrumentasi yang akan kita bahas. Karena biasanya kadang nggak terlalu masuk akal juga ya untuk startup atau perusahaan yang kecil untuk meng-hire data engineer atau mungkin data scientist. Karena nge-hire data engineer dan data scientist mungkin butuh biaya lagi. Kemudian ketika mereka bekerja, mereka akan membuat data pipeline yang biasanya juga nggak murah. Karena mereka akan pakai queue, akan pakai database tambahan untuk analitik dan lain-lain. Dan mungkin itu bukan hal yang semua startup bisa dapatkan dengan mudah karena biasanya ada keterbatasan biaya, waktu dan segala macam. Jadi walaupun demikian, developer kita sebagai developer harusnya juga bisa melakukan instrumentasi untuk mengumpulkan bisnis matrix di aplikasi kita. Nah, setelah kita punya dua informasi tadi, sistem monitor dan kemudian bisnis monitor, harapannya kita juga bisa memiliki alerting. Kenapa? Karena dengan adanya alerting, ketika ada hal-hal yang mungkin sifatnya anomali dari matriks-matriks yang sudah kita kumpulkan, kita kemudian bisa melakukan sebuah tindakan secara cepat. Misalkan ketika teman-teman melihat bahwa ternyata CPU atau memori kita hampir penuh, hampir full. Mungkin kita bisa meningkatkan jumlah VM-nya, meningkatkan jumlah VM atau mungkin mengupgrade spek VM tersebut. Atau mungkin ketika teman-teman melihat bahwa kenapa jumlah transaksi kita lebih kecil daripada 10 menit yang lalu. Nah, teman-teman juga bisa melakukan alerting dengan informasi-informasi seperti itu. Lagi-lagi mungkin teman-teman perlu menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kalau misalkan kebutuhan bisnisnya adalah kenapa order kita biasanya ada di angka 100, tapi kalau seandainya ada di bawah 100, harusnya kita men-trigger alert supaya kita bisa langsung ngecek apa yang terjadi dengan sistem. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan lagi dengan alerting, dan biasanya alerting ini kembali lagi ke use case masing-masing perusahaan. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita butuh memahami bagaimana pentingnya instrumentasi. Di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita melakukan instrumentasi dengan menggunakan OpenTelemetry. OpenTelemetry ini adalah sebuah open source project, salah satu CNCF project yang di kategori observability yang dapat membantu kita untuk menulis instrumentasi aplikasi, apakah itu tracing, metrics, log, dan lain-lain. Jadi kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan like juga, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin ingin belajar tentang bagaimana caranya melakukan instrumentasi. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.